Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kita akan bahas sedikit sejarah dari salah seorang hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang Allah menyebutkan kisahnya dalam beberapa surat. Allah ulang-ulang kisahnya. Nabi Daud alaihissalam ya adalah hamba Allah yang sangat mulia. Dan nanti di akhir pengajian insyaallah kita akan sebutkan bagaimana Nabi Daud menurut perjanjian lama di sisi orang-orang Nasara ya, atau orang-orang Yahudi. Kita akan bandingkan bagaimana pemulihan Islam terhadap Nabi Daud alaihissalam dan bagaimana penghinaan terhadap Nabi Daud di sisi mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam sering disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya ya, sebagai contoh, sebagai teladan bagi para sahabat ya, adalah orang yang sangat rajin beribadah. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sering memuji Nabi Daud seperti dalam hadis Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang memakan makanan yang terbaik seperti dia memakan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya, ini tentunya motivasi untuk seorang tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak berharap kepada orang lain. Nabi sebutkan ada contohnya. Dulu Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Nabi Daud alaihissalam nanti akan kita sebutkan bagaimana beliau kalau baca Zabur maka suara beliau sangat indah sampai gunung-gunung ikut bertasbih dengannya, burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Nabi Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang indah di antara suara-suara indahnya keluarga Daud alaihissalam. Ya. Karena suara Abu Musa kalau baca Al-Quran sangat indah. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam kalau baca Zabur dengan suara yang indah. Demikian juga Nabi SAW memuji Nabi Daud tentang ibadahnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa Nabi Daud alaihi salam. Adapun salatnya, wa kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Dan beliau salat malam sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian beliau tidur lagi seperempat malam. Ya. Jadi beliau menjadi malam menjadi tiga, setengahnya buat tidur, kemudian dia sepertiga malam bangun, kemudian di penghujung malam tidur lagi. Ini sebenarnya metode ini sangat bagus ya. Tidur dulu, kemudian bangun, salat malam, kemudian tidur lagi, sehingga tatkala subuh seger lagi ya. Sebagian kita mungkin bangun jam 3 kemudian salat sampai subuh, tatkala setelah subuh, selesai salat subuh, rasa kantuk sangat kuat. Tapi kalau dia mengikuti Nabi Daud alaihissalam, tidur, kemudian bangun malam, kemudian tidur lagi di penghujungnya, maka dia segar tatkala bangun subuh. Dicintai oleh ahabus salat, yang paling dicintai oleh Allah. Salat malamnya siapa? Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As
bercerita, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar. Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang semangat beribadah. Dan dia pernah berkata, ya, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Aku akan selalu puasa di siang hari dan aku akan selalu salat malam di malam hari selama aku hidup, sepanjang tahun, sepanjang hari aku selalu demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, apakah engkau berkata demikian? Bosnya setiap hari akan puasa, setiap malam akan salat malam. Faqultu lahu qad qultu bi abi anti wa ummi. Kata aku, benar ya Rasulullah, aku telah mengucapkan demikian. Nabi mengingatkan, fa innaka la tastati'u dzalik. Sungguhnya engkau tidak mampu melakukannya. Fasum wa aftir wa kum wa nam wa kum min asy-syahri thalathata ayyam. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau berpuasa dan berbuka. Hendaknya engkau salat malam dan tidur. Jangan puasa terus, kemudian malamnya tidak tidur semalam suntuk salat malam, enggak, tapi puasalah dan berbuka, tidurlah, salatlah dan tidurlah di malam hari. Kemudian hendaknya engkau puasa sebulan 3 hari saja. Karena fa innal hasanata bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Ini sudah cukup kalau kau puasa setiap bulan 3 hari, berarti kalau satu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti 3 hari sama dengan 30 hari. Berarti kalau tiap bulan 3 hari, berarti puasa sepanjang hari. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Qultu inni utiku afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada 3 hari. Ya. Saya ingin yang lebih daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Rasulullah kasih keringanan. Jadi puasa sehari, libur 2 hari. Hari keempat puasa lagi, libur lagi 2 hari. Demikian. Seorang boleh juga puasa model seperti ini, boleh ya. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Ini juga boleh. Qultu inni utiqu afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihissalam. Inilah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa afdhalus siyam, dan inilah puasa yang terbaik. Sehari berpuasa, hari berbuka. Kata Abdullah bin Amr bin As, inni utiqu afdhala min dzalik. Aku lebih mampu daripada ini ya Rasulullah. Sehari tiap hari lah puasa, jangan sehari puasa hari berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Jadi puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Ahabus siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang terbaik di sisi Allah puasa Nabi Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Jadi ini hadis-hadis menjelaskan bagaimana Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam, ya, dari sisi baca Qur'annya, dari sisi salat malamnya, dari sisi puasanya, dari sisi kerjaannya. Jadi Nabi banyak memuji Nabi Daud alaihissalam. Nah, bagaimanakah kisah Nabi Daud alaihissalam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Daud alaihissalam kita buka di awal dari surat Al-Baqarah ayat 246. Surat Al-Baqarah ayat 246. Allah bercerita tentang awal munculnya, dikenalnya Nabi Daud alaihissalam. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan tentang sekelompok pembesar-pembesar? Al-mal artinya pembesar-pembesar dari Bani Israel min ba'di Musa. Ini kisah ini jauh setelah kejadian zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak pernah cerita tentang kisah sejarah Yahudi ya, dimulai dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian pindah ke Mesir, kemudian akhirnya